Halo, saya April Widiadio Ananda dan pada kali ini saya akan mewawancarai salah satu tokoh agama yaitu Pak Pendeta Khalidus. Pak, apa kabar? Ya, baik. Jadi saya akan mewawancarai Bapak seputar kegiatan sebelum menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru. Jadi dalam pertanyaan pertama, sebelum menyambut Natal dan Tahun Baru, apa-apa saja yang dipersiapkan oleh Pak Pendeta sendiri beserta jemaat yang ada di gereja GKI Menuju? Ya, sejauh ini untuk persiapan memang Natal ini suatu agenda ataupun perayaan yang pasti ya, yang teragenda oleh Gereja Kemah Injil. Nah, sehingga memang perayaan Natal ini sebenarnya bukan satu perayaan yang dalam bentuk tiba-tiba ya. Untuk persiapan perayaan Natal tahun 2022 kita mulai mempersiapkannya sejak bulan Juni ya. Jadi artinya kurang lebih ada 6 bulan sebelum perayaan Natal, sehingga di bulan Juni itu kita sudah bentuk panitia ya, panitia Natal. Setelah panitia Natal terbentuk, jadi panitia Natal itu bekerja ya, mulai melaksanakan sesuai dengan porsi mereka masing-masing ya. Ada tugas, ada job-job tertentu yang harus dilakukan, mulai dari kami membicarakan tentang siapa yang akan pelayanan dalam perayaan Natal, kemudian pendanaan, dan juga orang-orang yang dikomunikasikan ya, termasuk juga aparat keamanan ya, Kapolsek dan juga Dandramil kami komunikasikan, dan masyarakat ya, termasuk di sini, di sekitar sini kan ada perusahaan sawit, kita komunikasi dengan mereka dan kami sudah mempersiapkannya, dan sehingga itu dapat terlaksana dengan baik ya. Adapun dalam persiapan ya, tentu semuanya adalah sesuatu yang memang kita anggap sebagai hal biasa ya. Dan kami juga mempersiapkan bukan hanya segi dana tapi segi acara ya, sehingga memang acara itu dapat dilakukan dengan baik, berkorelasi, bekerjasama dengan masyarakat, dengan jemaat dan panitia ya. Sehingga dekorasi pun dilakukan dengan baik. Terlebih kami dalam persiapan ini memanfaatkan anak-anak sekolah, anak yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi teologi. Ada beberapa siswa mahasiswa boleh berada di tempat ini, mahasiswa SMA, dan juga pemuda-pemudi remaja di GKI Manuel Mendukung ini. Jadi sampai sejauh ini persiapan ya semuanya berjalan dengan baik ya, puji Tuhan ya, Natal bisa dilakukan dengan baik ya. Ini persiapan yang kami lakukan ya, sehingga memang kami juga menyampaikan undangan gitu ya ke beberapa kampung yang ada di sekitar Menukung ini, untuk pada akhirnya di perayaan Natal nanti mereka bisa hadir ya. Jadi sejauh ini persiapan yang kami lakukan ya, sampai di situ, dan kami yakin dan percaya bahwa perayaan Natal ini sungguh memuliakan Tuhan ya. Untuk persiapan ya, saya pikir semuanya disiapkan dengan baik. Gedung sudah kami persiapkan, kami hias, dan juga dana walaupun tidak terlalu besar dibudgetkan, karena pada akhirnya setelah rapat panitia bahwa kami tidak mengundang ya. Kami hanya melakukan pelayanan, dan saya selaku hamba Tuhan pelayanan di tempat ini yang akan pelayanan pun menyampaikan firman Tuhan dengan rumah, mengarahkan dan membimbing. Sejauh ini persiapan ini saya pikir sangat baik ya, karena kami juga melakukan sesuai dengan kemampuan masing-masing seluruh panitia. Itu bicara tentang persiapan. Menurut Pak Pendeta sendiri, semeriah apa perayaan Natal tahun 2022 di gereja GKI Kecamatan Mendukung ini? Kalau bicara tentang meriahnya, ini sebenarnya hanya bervariasi saja. Karena memang GKI Manuel Mendukung ini jumlah jemaat yang aktif itu 134 jiwa yang beribadah secara rutin minggu-minggu biasa itu 110 sampai 120. Nah, tapi di sini kan tidak hanya
di desa ini, tapi ada beberapa kampung yang ada di desa-desa lain, ya, termasuk ada di Gondang, ada di Lihai, ada di Ladau atau Bodow, ada di Sungai Gori, ada di Ken Divisi 3, perusahaan sawit itu, kemudian ada di Blonti, ada di Gunung Terapau, ada juga di Wayah Kanan dan Divisi 4. Jadi ketika pelaksanaan Natal kemarin, kehadiran jemaat, kehadiran umat Tuhan itu tidak hanya yang jemaat yang ada di sini yang hadir, tapi juga ada juga di luar itu, bahwa ada keluarga yang sempat libur dan merayakan Natal di tempat ini, sehingga kalau bicara masalah kemeriahan untuk kehadiran di malam Natal itu berkisar 300, kemudian di hari perayaan Natal itu berkisar 400-an, ya, sehingga gedung gereja ini penuh sampai keluar. Dan puji Tuhan, bicara masalah meriahnya, saya pikir ini adalah suasana sukacita yang meriahnya bisa dikatakan luar biasa meriah, ya. Dan juga para pelayan melayani dengan penuh sukacita, ya. Sebelum ini ada persiapan kami melatih mereka untuk melayani dengan baik, baik itu sebagai sinir, pair, dan bentuk pelayanan lain, sehingga sungguh sukacita. Kalau bicara masalah kemeriahannya, saya pikir 2 tahun berada di tempat ini, di Menurung ini, Natal tahun 2022 ini sangat meriah, ya. Jemaat antusias sekali, bersukacita memuji Tuhan sampai kepada tahun baru ini, ya. Dan bahkan hari besok masih ada perayaan. Jadi kalau meriahnya sungguh luar biasa, sehingga saya juga sebagai gembala bisa menemukan, berjumpa dengan orang-orang yang selama ini tidak ada di gereja, gitu ya. Tapi di momen Natal ini kami bisa melihat wajah-wajah yang memang tidak biasanya ada di gereja, dan kami menjumpai mereka, berkomunikasi dengan mereka. Ternyata mereka adalah dari kampung-kampung, ya, yang rindu beribadah, bersukacita memeriahkan Natal tahun ini. Jadi inilah kemeriahan yang saya pikir menjadi satu kebanggaan untuk kemudian bagi nama Tuhan. Nah, itu dia. Ini pertanyaan yang pasti. Iya. Pesan Pak Pendeta sendiri untuk seluruh jemaat yang ada di gereja GKI Immanuel Mendukung ini. Pesan ya bagi jemaat yang ada di GKI Immanuel Mendukung sehubungan dengan tema perayaan Natal tahun ini, Gereja Kemajuan Indonesia mengangkat satu tema, datanglah ya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Bahwa ini satu tema yang sangat baik, ya, karena memang bukan hanya secara ruang lingkup gereja ini, tetapi secara luas juga, secara nasional GKI juga mengalami, termasuk juga bukan hanya jemaat, ya, tetapi masyarakat luas mengalami goncangan dampak daripada COVID-19. Terlebih kemarin sempat juga mengalami goncangan karena memang naiknya harga BBM, kemudian turunnya harga karet, ya, dan juga sempat sebentar naik harga sawit, tetapi setelah itu turun dan susah, dan usaha-usaha lain. Tapi tema Natal tahun ini menyampaikan, memberikan satu pesan nasihat kepada semua, ya, termasuk juga jemaat Immanuel Mendukung ini, untuk tetap menaruh harapan kepada Tuhan, ya, karena memang di perayaan Natal ini adalah satu momen yang hanya bisa dilakukan dari tanggal 23 sampai mungkin kepada tahun baru, ya. Kadang-kadang setelah itu berlalu dan hilang. Tetapi sebenarnya, ya, harapan sebagai hamba Tuhan adalah kita bisa melihat keterpurukan yang lalu itu, kalau boleh berada di tempat ini, bahkan merayakan Natal dengan sangat meriah. Ini bukti, ya. Bukti bahwa Allah itu sebagai penolong yang sangat luar biasa. Jadi kedepannya juga jangan pernah berkecil hati, juga jangan pernah merasa bahwa ini persoalan masalah yang begitu berat, gitu ya. Ini persoalan masalah yang begitu susah dihadapi dan dijalani. Tetapi dengan ini satu pembelajaran bahwa kalau Natal tahun ini sungguh meriah, ini buktikan ada sukacita. Walaupun pernah mengalami pandemi, pernah mengalami goncangan secara ekonomi, ya. Bahkan anak-anak yang sekolah juga mengalami proses pendidikan yang tidak terlalu stabil.
memang harus online, tapi keadaan, situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan itu berjalan dengan baik dan begitu. Tetapi ya sampai saat ini kita bisa hidup menikmati berkat-berkat Tuhan. Jadi adalah salah satu bukti bahwa Tuhan itu baik. Jadi saya percaya bahwa harapan saya melalui Natal tahun ini jemaat itu dikuatkan. Ya, kalau boleh Natal dan meriah dan banyak jemaat hadir, ini bukti bahwa kita bersukacita. Jadi saya yakin dan percaya bahwa marilah kita sebagai umat ketubuhan Tuhan percaya bahwa ya, dan yakin bahwa Tuhan itu baik bagi kita. Tidak pernah tinggalkan, tidak pernah biarkan kita dalam menghadapi persoalan masalah. Apalagi 2023 ini harus kita menaruh harapan kita, punya iman bahwa Tuhan itu akan menuntun langkah kaki kita. Nah, Tuhan akan menuntun kemana Dia mau, sejauh mana kita mau memberikan diri kita untuk mengalami tuntunan Tuhan itu. Jadi itu dia sebenarnya pesan saya terhadap umat Tuhan, jemaat Tuhan yang dari melalui ini, tetap setia melayani Tuhan, tetap iringi Tuhan dan tetap andalkan Tuhan. Kalau hari lalu Tuhan telah tolong kita, bahwa kita pada waktu ini yakin dan percaya bahwa hari depan juga Tuhan itu yang kita sembah, Tuhan yang kita muliakan, juga tidak akan pernah biarkan kita. Dia pasti akan tuntun kita, berkati kita, pelihara kita. Ya. Jadi ini dia pesan saya, semoga kiranya tahun 2023 jemaat sekalian, umat Immanuel mendukung semakin setia dan bergandengan tangan untuk menggapai satu kemajuan yang lebih baik. Itu yang Terima kasih Pak Pendeta telah menjadi narasumber saya pada wawancara kali ini. Semoga Pak Pendeta selalu diberi kesehatan dan selalu diberi kemudahan dalam melayani hamba-hamba Tuhan. Oke, ya.